Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restianingsi dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sequence package deployment diagram. Sekuensi diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sekuensi diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Dan ada manfaatnya. Yang ke-1, menggambarkan lebih detail sebuah UKS, memodelkan prosedur, fungsi atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik, memungkinkan pengembangan dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain untuk menyelesaikan sebuah proses. Ada manfaat. Yang ke-1, merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada saat ini ataupun untuk skenario pengembangan yang akan datang. Dan selanjutnya, menggambarkan kemungkinan skenario penggunaan dari sebuah sistem. Sequence diagram dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap logika skenario penggunaan telah ditelusuri. Ada simbol-simbol. Yang ke-1, Litevlin digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua, messenger adalah pesan yang dikirim dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan digambarkan dengan anak panah seperti yang ditunjukkan oleh messenger 1 pada gambar 4.1. Yang ketiga, self messenger adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat, ada ancient messenger adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum jelas. Yang kelima, reply messenger adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. 6. Ada create messenger adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh, async messenger adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device pengiriman dan penerimaan. 8. Delete messenger adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek yang dihapus oleh pesan. Gambar 4.1-nya, sekuensi diagram tersebut menggambarkan fungsi peminjaman atau transaksi yang ada dalam sebuah sistem perangkat lunak perpustakaan. Dan selanjutnya ada package diagram. Package diagram digunakan untuk menampilkan kelas diagram yang kompleks menjadi terlihat lebih sederhana. Jika sistem yang dikembangkan berukuran besar, seringkali Anda akan mempunyai jumlah kelas yang banyak dan relasi antar kelas yang terlihat berantakan. Dengan mengelompokkan kelas-kelas tersebut dalam sebuah package, diagram akan tampak lebih sederhana. Pengelompokan kelas dalam sebuah grup dilakukan dengan memperhatikan hubungan logika. Simbol-simbol package. Yang ke-1, package digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol package yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Yang kedua, nama package ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. Yang ketiga, ketergantungan atau dependencies digambarkan. Yang keempat, menggunakan anak panah dan garis putus-putus. Yang kelima, sebuah package bergantung pada package yang lain. Jika perubahan pada sebuah package yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada package yang pertama. Dan ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan sebuah diagram yang memodelkan aspek fisik dari sistem berorientasi objek. Deployment diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memvisualisasikan arsitektur fisik dari sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak atau software dijalankan di atas perangkat keras atau hardware, serta hubungan antar komponen tersebut dalam lingkungan runtime. Di sini ada tujuannya. Yang ke-1, menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai
tab dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Yang keempat, dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur sistem, digunakan untuk mendokumentasikan deployment dari. Ada simbol-simbolnya. Yang ke-1, nodes. Nodes digambarkan menggunakan simbol balok. Node pada mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Simbol node sama dengan node pada diagram-diagram sebelumnya. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, ketergantungan atau dependence. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya bergantung kepada node yang lain, seperti pada diagram-diagram yang lain. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol anak panah dengan garis putus-putus. Dan di sini ada gambarnya 4.10. Pada gambar 4.10 ditunjukkan deployment diagram untuk sistem perpustakaan. Dapat dilihat bahwa agar sistem bekerja dengan baik, sistem harus mempunyai perangkat-perangkat yang berfungsi sebagai server basis data, server aplikasi, dan komputer klien yang digunakan untuk mengakses sistem. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.